Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa di Lensa Pengawasan Podcast Bawaslu Kota Kendari. Dan kali ini di Bawaslu Kota Kendari sudah hadir narasumber kita, Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Heri Iskandar. Selamat datang, Pak Haji. Selamat malam. Bagaimana kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik, Bu. Setelah Lebaran, bagaimana Pak Haji kemarin pengalaman di Ramadan, kegiatan yang dilakukan apa saja? Baik, kalau Ramadan kemarin memang kita lebih banyak melakukan giat di Bawaslu adalah lebih kepada bagaimana kalau dapat saya katakan bagaimana menempa integritas penyelenggara pemilu melalui proses Ramadan tersebut di melalui proses ngabuburit, terus di Bawaslu Provinsi sendiri ada beberapa giat yang dilaksanakan, seperti salah satunya adalah baca Al-Quran, itu dilaksanakan, terus hafalan, termasuk itikaf. Kayak semacam ini ya Pak Haji, menebalkan keimanan kita dan mengukuhkan integritas. Ya, kalau dapat saya katakan bahwa ini adalah proses memang proses ibadah yang kita yakini dapat menempa integritas kita, seperti itu. Siap Pak Haji, terima kasih. Tapi Pak Haji, untuk tema kita di episode kali ini kita akan berbicara mengenai jaga marwah demokrasi, selesaikan sengketa pemilu. Baik. Tapi Pak Haji, sebelum kita membahas tema kita kali ini, sahabat Bawaslu, pemirsa yang menyaksikan Lensa Pengawasan ini tentu saja ingin mengenal lebih dekat siapa narasumber di Lensa Pengawasan kali ini. Pak Haji, barangkali bisa diceritakan sejak kapan Pak Haji ikut terlibat langsung di proses pemilihan misalnya, atau pesta demokrasi apapun itu namanya, bisa barangkali diceritakan sampai pada akhirnya Pak Haji menjadi Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara soal pesta demokrasi, dapat saya ceritakan ketertarikan dan keterlibatan saya pada proses tersebut itu dimulai sejak tahun pemilu 1999. Namun kita tidak berada dalam bagian sebagai penyelenggara. Bersama teman-teman waktu itu kita lebih bergabung kepada pemantau pemilu. Saya mendapat tugas pada saat itu memantau proses pemilu atau proses pemilihan tersebut langsung pada tingkatan TPS. Saya masih ingat desa saya itu di sekitar Toronipa ditempatkan, itu bersama dengan rekan-rekan pemantau pemilu. Nah, setelah itu tahun 2007 proses pilkada pertama untuk Kota Kendari, pemilihan wali kota pilkada langsung pertama untuk Kota Kendari. Saat itu saya menjadi petugas KPPS di Kelurahan Korumba saat itu. Setelah itu pemilu tahun 2009 naiklah sejenjang lagi menjadi PPS di Kelurahan Korumba. Setelah itu masuk di 2009, 2012 ada pemilihan wali kota kembali. Wali kota Kendari lagi. Untuk yang kedua kalinya. Terus kita mencoba untuk naik setingkat lagi di tingkat kecamatan PPK pada saat itu. Di Kecamatan Mandonga, di PPK itu seingat saya mengawal beberapa proses pesta demokrasi, diantaranya pemilihan langsung anggota legislatif dan
presiden, terus Hmm. pilkada kalau tidak salah 2 kali, 1 kali untuk tingkat gubernur. Dulu kan tidak serentak, Tidak 1 serentak, kali betul. untuk pilgub. Kalau pemilu, seingat saya 5 kali saya menjadi penyelenggara pada tingkatan kecamatan tersebut. Nah, setelah itu ada aturan baru yang mengatur bahwa sistem periodisasi terhadap penyelenggara pemilu itu juga masuk pada tingkat kecamatan. Maka dianggap 2 periode di PPK ini sudah tidak bisa. Maka setelah itu, karena ketertarikan kita dalam proses pemilu ini, saya mencoba itu hari di Panwascam, pengawas kecamatan, pada tingkat kecamatan Kota Kendari, tempat saya berada pada saat ini, sekarang ini. Alhamdulillah mendapat amanah juga mengawal proses pesta demokrasi sebagai tahun 2018 pada saat itu sebagai pengawas pemilu. Nah, setelah itu beberapa kali mencoba mengikuti seleksi pada tingkatan kabupaten kota, hingga akhirnya karena itu soal ini ya, ketertarikan itu tadi pokoknya terlibat di sini. Semacam hati kita ini sudah bertaut di penyelenggara pemilu ini, sehingga setiap rekrutmen, bahkan setiap seleksi hampir saya sering mengikuti seleksi tersebut, sampai saya ada pengalaman sekali ketika mengurus surat keterangan tidak pernah terpidana di pengadilan. Orang yang sama mengatakan bahwa ini kok nggak capek ngurus ini surat keterangan apanya, kayaknya terus dilihatlah pada saat itu bahwa ini lebih parah lagi katanya, karena ini peruntukan surat keterangan tidak terpidana ini kayaknya bukan untuk pada tingkatan kabupaten, pada tingkatan provinsi. Sampai dia berkata kepada seorang sahabat, dia bilang, teman kau itu sepertinya sudah gila katanya. Itu pengalamannya. Tapi itu kan saya menganggap itu sebagai motivasi untuk saya untuk terus mencoba. Dan jujur saja, kita, kalau saya pribadi di dunia penyelenggara ini sudah tidak kalau memang masih dibutuhkan dan tidak ingin jauh dari dunia demokrasi ini. Jadi itulah ya teman-teman, sahabat Bawaslu, Pak Haji itu dari sejak awal, sejak pertama terlibat menjadi pemantau, kemudian menjadi pelaksana teknis beberapa kali sampai 2 periode di kecamatan sebagai penyelenggara teknik, pada akhirnya mencoba sebagai pengawas pemilu pada tingkat kecamatan. Setelah melalui proses penyelenggara teknis, kemudian mau melihat bagaimana seorang penyelenggara itu juga sebagai pengawasnya untuk melihat bagaimana pelanggarannya, bagaimana proses menjalankan tugas-tugas di penyelenggara teknis itu dan sebagainya, untuk melihat dan memastikan ini sudah berjalan sesuai aturan undang-undang atau seperti apa. Dan tentu saja kalau misalnya penyelenggara teknis itu melakukan pelanggaran atau apa, tentu pasti ditindak ya. Dan betul. Akhirnya teman-teman sahabat Bawaslu, Pak Haji sekarang ini ada di Bawaslu Provinsi dan sebagai koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Dan teman-teman, saya sudah katakan tadi bahwa tema kita adalah jaga marwah demokrasi, selesaikan sengketa pemilu. Pak Haji, ini menurut Pak Haji kira-kira apa urgensi tema kita kali ini? Baik, kalau kita berbicara soal urgensi tema kita pada hari ini, jadi memang penyelesaian sengketa adalah salah satu ujung tombak bagaimana memastikan proses pemilu tersebut berjalan. Jadi dan spirit penyelesaian sengketa ini sebenarnya
lebih kepada pemulihan hak peserta pemilu. Di sini proses sengketa ini berbeda dengan pelanggaran pidana dan administrasi, karena ini kita penyelesaian sengketa ini memang lebih kepada bagaimana melihat sebuah proses apakah sudah dilaksanakan berdasarkan sesuai regulasi. Jadi ada dua pihak yang menilai proses ini. Misalnya ada penyelenggara pemilu ya di sini yang penyelenggara teknis, teman-teman kita di ada KPU dan jajarannya, dan ada peserta pemilu dalam hal ini. Yep. Pak Haji, mungkin bisa dijelaskan ya secara sederhananya apa sih itu sengketa pemilu? Adakah misalnya jenis-jenis sengketa, kemudian kapan bisa disebutkan atau dikategorikan bahwa itu adalah sebuah sengketa gitu, dan atau sengketa atau pelanggaran administrasi? Bisa dijelaskan barangkali. Baik, kalau kita berbicara soal penyelesaian sengketa di Perbawaslu 7 itu diatur memang hanya ada dua, di sengketa ini dibagi hanya menjadi dua, hanya satu sengketa jenis, ya. Sengketa sengketa proses sengketa antar peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, dan satunya lagi adalah sengketa antara peserta pemilu. Kalau kita ngambil contoh misalnya kalau antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu itu lebih kepada tahapan pencalonan misalnya, atau verifikasi partai politik. Verifikasi partai politik, jika partai politik atau pencalonan, baik itu pencalonan legislatif dan kepala daerah, presiden juga masuk di dalamnya, jika melihat ada sebuah proses yang kira-kira menurut peserta pemilu tadi yang mungkin diabaikan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Saya memberi contoh begini. Terlewatkan. Ya, saya memberi contoh begini. Misalnya di range waktu terakhir kan kita mengenal itu 2359. Ada biasa di sini banyak yang terjadi perbedaan tafsiran tersebut antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Misalnya saya udah datang loh di jam 23.58 misalnya, proses saya, berkas saya masuk, harusnya berkas saya itu kan on proses. Nah, oleh penyelenggara di satu titik ada penyelenggara pemilu juga 259 itu ditutup, bilang tidak ada lagi proses. Jadi perbedaan penafsiran terhadap regulasi ini, hal tersebut itulah yang dapat diuji melalui proses yang kita tersebut tadi. Soal batasan waktu proses. Salah satu contoh. Salah satu contoh. Masih banyak contoh kasus yang lain, misalnya soal memaknai bagaimana ijazah. Semua kan ada syarat calon, ada syarat calon dan ada syarat tentunya menjadi penafsiran oleh teman-teman penyelenggara pemilu yang berbeda dengan teman-teman. Misalnya ijazah itu sah loh, begini-begini, tapi kenapa misalnya nggak dilakukan verifikasi, lantas sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Itu bagian atau contoh-contoh dari proses penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Nah, ada lagi satu antara peserta dengan peserta. Peserta dengan peserta ini maksud ini biasanya terjadi pada saat proses pada saat kampanye dimulai. Misalnya penyelenggara teknis dalam hal ini KPU sudah menentukan satu titik zona kampanye, misalnya ini lapangan Benvenuala misalnya kita sampaikan, sudah dibagi jadwal bahwa pasangan A misalnya hari Sabtu, pasangan B dia di hari Minggu misalnya. Namun pada pelaksanaannya kan biasa mobilisasi alat kampanye ini kan tidak membutuhkan 1 hari, dia butuh waktu. Kadang-kadang ada 2 sampai 3 hari panggung dan alat-alatnya stay di tempat tersebut, sehingga
eh, misalnya di Sabtu tadi pasangan A belum mampu, masih memakai, tidak memakai lagi dalam arti, tetapi alat-alat yang dipakai masih ada di situ, gitu. Masih ada di situ, sehingga pasangan B misalnya yang mempunyai hak berkampanye di hari Minggu itu kan merasa, wah ini kan hak saya, loh kok masih ada pasangannya lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa antara peserta. Bawaslu hadir di sana, kita menyelesaikan dia melalui mediasi. Kalau mediasi juga mungkin tidak tercapai antara peserta tersebut, maka Bawaslu akan memutus berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh. Baik, Pak Haji, biasanya kan di sini kita sebutlah misalnya ada kitab suci atau rujukan daripada Bawaslu itu sendiri. Kalau yang paling utama kan kita selalu merujuknya Undang-Undang 7 tahun 2017 sebagai tentang pemilihan umum. Atau mungkin selain itu ya, selain kitab suci itu, adakah rujukan Bawaslu itu sendiri dalam proses penyelesaian sengketa atau seperti apa? Jadi baik, terima kasih. Kalau secara garis besar memang berbicara soal penyelesaian sengketa, memang itu diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017 dan di Undang-Undang 10 tahun 2016 juga mengatur tentang sengketa. Nah, terkait alur penyelesaian atau proses penyelesaian sengketanya itu lebih spesifik diatur di dalam Perbawaslu 9 tahun 2022. Jadi semua proses sengketa itu mengacu kepada Perbawaslu tersebut. Nanti Perbawaslu tersebut secara rigid sudah mengatur misalnya proses registrasinya, penyelesaian mediasi, tahapan-tahapannya sampai adjudikasi dan putusannya itu diatur secara rigid di Perbawaslu. Dalam Perbawaslu itu sendiri ya. Jadi teman-teman sahabat Bawaslu, kita juga bekerja misalnya dalam proses penyelesaian sengketa itu sendiri tidak kemudian serta-merta hanya memediasi antara satu sama yang lain untuk menerima dan memutuskan kira-kira solusinya seperti apa, tapi kita juga bekerja berdasarkan undang-undang dan peraturan Bawaslu itu sendiri sebagaimana memang regulasi yang sudah ditetapkan dalam proses penyelesaian sengketa. Baik Pak Haji, kita bisa lebih mengenal kembali juga, dijelaskan barangkali contoh-contoh tindakan Bawaslu misalnya atau tindakan KPU yang biasanya menjadi objek sengketa pemilu itu sendiri antara KPU-nya atau penyelenggara pemilu itu sendiri dengan pesertanya, itu kira-kira contohnya seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau kita mengambil sampel atau sengketa yang sudah pernah kita laksanakan atau pernah dilakukan, objek sengketa ini memang mengacu kepada surat keputusan, bahwa surat keputusan KPU itu yang yang dijadikan dasar sebagai untuk mengajukan permohonan sengketa. Tetapi di dalam perkembangannya terakhir berita acara pun sudah dapat dijadikan objek sengketa. Nah, mengapa berita acara dapat dijadikan objek sengketa? Karena kita tahu bersama bahwa ada limitasi waktu di Perbawaslu 9 tersebut yang memang membatasi alur penanganan sengketa tersebut. Misalnya kalau kita menunggu surat keputusan terbit, ketika berita acara sudah menyatakan misalnya satu peserta tidak memenuhi syarat atau TMS, tidak memenuhi syarat di malam hari itu, biasanya di teman-teman teknis ini surat keputusannya muncul di hari kedua misalnya. Nah, dalam hal misalnya begini, kalau dia Jumat misalnya, di hari Jumat berita acaranya muncul, nah kan kita Sabtu Minggu dianggap libur. Dianggap libur. Dianggap libur. Nanti Senin baru surat keputusannya muncul. Nah, kalau kita mengacu ke surat keputusan tersebut muncul di hari Senin, maka 3 hari pasca penetapan calon tersebut lewat dia.
lewat dari kalau menunggu surat keputusan tersebut. Sehingga terakhir memang dianggap bahwa berita acara cukup dengan berita acara sudah bisa menjadi landasan objek sengketa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya anggaplah contoh ya, misalnya KPU sudah menetapkan dalam berita acara setelah pleno misalnya bahwa yang lulus ke tahapan selanjutnya misalnya adalah partai ABC gitu. Kemudian di sana dinyatakan bahwa yang TMS itu atau yang tidak memenuhi syarat itu adalah partai D, E dan seterusnya gitu. Jadi sementara partai yang tidak memenuhi syarat tadi itu, mereka merasa bahwa mereka sudah memenuhi syaratnya gitu, sudah mengajukan semua syarat-syarat yang diajukan oleh penyelenggara gitu. Tapi mereka kok dianggap tidak memenuhi syarat, jadi mereka bisa mengajukan sengketa itu barangkali ya Pak Ji, berdasarkan berita acara tersebut. Ya, berdasarkan berita acara itu mereka, ya, dan yang akan menyelesaikan itu adalah Bawaslu. Secara sederhananya begitu ya Pak Ji. Nah, kalau di Sulawesi Tenggara sendiri ada nggak contoh kasus yang seperti itu? Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di Bawaslu provinsi sebenarnya ada satu sebenarnya yang masuk pada ranah proses penyelesaian sengketa karena limitnya lewat. Ini terjadi di Kabupaten Buton sehingga ini tidak masuk dalam proses penyelesaian sengketa, tetapi karena sudah lewat waktu penetapan DCT misalnya, ini kasus daftar calon tetap itu sudah berapa minggu berlalu, memang sudah tidak bisa berlalu. Sementara kalau di proses penyelesaian sengketa itu kan dia 3 hari pasca penetapan. Ini ditemukan oleh pengawas bahwa terindikasi 1 orang peserta pemilu ini atau calon anggota legislatif ternyata tidak memenuhi syarat. Maka setelah masuk ini dia menjadi ranah pelanggaran administrasi itu yang berkait dengan pencalonan, tetapi limitasi waktu lewat. Kalau kita pada tingkat kabupaten itu ada beberapa memang yang teman-teman di kabupaten yang menyelesaikan sengketa tersebut. Kayak kemarin kita Pak Haji di Kota Kendari, Kota Kendari ada peserta yang mengajukan keberatannya ya, calon anggota DPR gitu, yang soal ijazah betul. Itu sengketanya itu akhirnya kita bersidang, pengalaman kita di Bawaslu Kota betul dilaksanakan adjudikasi pada saat itu. Iya, betul. Di beberapa kabupaten juga terjadi hal seperti itu, memang. Seperti contoh di Bombana, tapi ini bukan pada konteks pemilu, tetapi dia pada konteks pilkada. Di Bombana itu calon perseorangan yang terkait dukungannya yang tidak memenuhi ini, lantas mereka ada proses mediasi dan ada kesepakatan di mediasi tersebut. KPU memberi waktu misalnya itu hari kalau tidak salah menambah waktu untuk memasukkan dukungan. Saya ingat Pak Haji kayaknya di Konsel juga di Konawe Selatan juga ada ya. Di Konsel juga ada. Di Konsel ada satu calon yang merasa haknya dirugikan. Tetapi kalau saya tidak salah ingat bahwa putusan di Konsel itu bahwa memang proses pencalonan ini sudah dilakukan dengan baik dan benar. Nah, itu berdasarkan regulasi setelah di fakta-fakta pengawasan. Jadi Bawaslu juga ini kan tidak memutus hanya berdasarkan kedua belah pihak tersebut. Tetapi kita juga punya keyakinan berdasarkan hasil pengawasan kita. Ya, Maji. Gini, kalau misalnya kita bicara kembali nih soal mekanisme penyelesaian sengketa itu sendiri Pak Haji, adakah misalnya alur penyelesaian sengketa itu, kalau misalnya saya sebagai peserta pemilu atau peserta di pemilihan itu sendiri, saya merasa bahwa kayaknya ini masih saya akan mengajukan sengketa
ke Bawaslu, kira-kira Betul. alurnya seperti apa Pak Haji? Iya, sebenarnya Atau langkah-langkah SOP untuk menentukan itu? kurang lebih alur penyelesaian sengketa ini hampir miriplah dengan proses penyelesaian penanganan pelanggaran pidana. Misalnya di Perbawaslu pasca ditetapkan atau seorang peserta pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka berlakulah 3 hari tersebut. Dalam 3 hari tersebut bahwa peserta yang dimaksud diberi hak untuk mengajukan sengketa. Sama seperti proses kita registrasi dulu. Setelah registrasi dianggap masuk pada proses pemberkasannya, dianggap selesai rampung memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Hanya kita pertama-tama kita mengenal ada kata mediasi. Oke. Di situ. Jadi musyawarah ya? Ya, semacam itu. Jadi kita mempertemukan antara pemohon dan termohon duduk bersama dalam proses penyelesaian tersebut. Nah, tetapi proses mediasi ini itu tentu dibatasi bahwa kedua belah pihak dapat bersepakat tetapi tidak melanggar undang-undang, khususnya undang-undang pemilu atau turunannya misalnya PKPUK atau Perbawaslu. Jadi kesepakatan kedua belah pihak ini tentunya berbeda dengan penyelesaian sengketa biasa. Kalau sengketa biasa kan misalnya soal harta gono gini, udah kamu ngambil aja segini, nggak apa-apa, saya biar segini nggak apa-apa. Tetapi kalau keputusan penyelesaian atau dari mediasi tersebut, dia di tanda kutip tidak boleh tentunya melanggar regulasi yang ada. Misalnya regulasi pencalonan, nggak boleh dong kalau misalnya ijazahnya tidak memenuhi syarat, karena mentang-mentang dia duduk bermediasi, sudah masuk, nggak boleh. Tetap mediasi ini berdasarkan regulasi tentunya. Ada juga Perbawaslu melihat bahwa ini mediasi nggak boleh kalian lakukan. Seperti itu. Kalaupun misalnya saya merasa ini ijazahku misalnya mestinya memenuhi syarat gitu, tapi kemudian di penyelenggara teknis tidak meloloskan. Saya mengajukan sengketa misalnya, saya mengajukan sengketa, lalu kemudian pada proses sengketa selama proses mediasi, misalnya di tahapan mediasi, walaupun ijazahku misalnya memenuhi syarat, tetapi di TMS-kan oleh KPU, pada saat mediasi itu saya menerima, tidak apa-apa TMS, itu tidak boleh ya? Karena kan sebenarnya saya memenuhi syarat. Nah, kalau di mediasi tersebut memang kalau misalnya kita mengenal biasanya kan ada ruang-ruang di sebelum mediasi tersebut. Contoh kasus yang diberikan tadi memang misalnya kita meyakini bahwa ijazah Anda misalnya memenuhi syarat, misalnya Anda kan bersengketa nih karena ijazah Anda merasa benar, tetapi dalam proses mediasinya misalnya karena mungkin ada kesepakatan kecil di luar, ada yang benar tadi lantas disalahkan. Sudahlah, yang benar malah mengalah kan? Mungkin karena kesepakatan. Ya tetap saja kita catat kesepakatannya, tetapi itu tadi yang saya sampaikan bahwa masih ada satu tahapan yang setelah pencalonan yang saya sampaikan di awal, ada namanya pelanggaran administrasi. Bawaslu melihat ini bahwa penyelenggara teknis ini kan melakukan pelanggaran. Masih ada ranahnya. Nanti masih ada 2 ranah, misalnya ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran etik. Pidana dan etiknya, ada 3 sebenarnya salurannya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi memang tidak bisa serta-merta ya. Mentang-mentang misalnya pada saat tahapan atau proses mediasi itu disepakati untuk menerima begitu, tidak serta-merta bahwa di situ tidak ada pelanggaran. Tetap mereka ada pelanggaran gitu ya Pak Haji ya. Sekalipun misalnya sengketanya sudah selesai, mereka sudah menemukan kesepakatan, mediasi berhasil, tetapi kemudian itu tidak serta-merta selesai gitu, tapi masih ada ranah lain. Tetap ada ranah lain. Contoh tadi di kasus Kabupaten Buton tersebut, bahwa setelah semua proses pencalonan, anggaplah
final ini proses pencalonan sudah ditutup, penetapan calon tetap sudah keluar, lantas sudah terbit, bahkan sudah proses pencetakan surat suara. Namun oleh teman-teman Bawaslu Buton pada saat itu berdasarkan laporan masyarakat masih melaporkan 1 orang peserta pemilu, dalam hal ini calon anggota legislatif, bahwa menduga bahwa ada pelanggaran di sana. Salah satu syarat calon ini oleh calon A, sebutlah A misalnya, itu tidak terpenuhi misalnya. Nah, maka oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Buton ini melakukan proses penelusuran, mengumpulkan bukti-bukti. Dia anggap setelah Bawaslu Buton meyakini bahwa memang berdasarkan laporan masyarakat ini bahwa memang calon ini tidak memenuhi syarat, tetapi statusnya dia memenuhi syarat. Maka teman-teman Bawaslu Buton itu masuk melalui penanganan pelanggaran administrasi yang saya sampaikan tadi. Nanti prosesnya adjudikasi juga, tapi dia kalau misalnya Panwascam dia masuk di kabupaten kota. Kalau dia kabupaten kota, dia mengajuinnya ke satu tingkat di atasnya yang memproses. Dan putusan pada saat itu memang setelah melalui proses adjudikasi, memang calon ini tidak bersangkutan, sehingga direkomendasikan dalam putusan pelanggaran administrasi tersebut tidak memenuhi syarat. Pada akhirnya kalau misalnya sengketa itu pada akhirnya misalnya permohonan penyelesaian sengketa dari peserta itu sendiri misalnya sudah diselesaikan, atau bisa saja misalnya ada yang tidak selesai di tahapan mediasi. Langkah apa untuk proses adjudikasi tadi di Bawaslu itu sendiri, prosesnya bagaimana? Bentuknya seperti apa? Jadi baik, kalau terkait mediasi ini setelah kan mediasi misalnya tidak berhasil. Setelah mediasi tidak berhasil, tentu kita akan masuk kepada adjudikasi. Nah, adjudikasi ini kan seperti sidang-sidang pada umumnya, ada majelis pemeriksa, pemohon dan termohon, mengajukan juga saksi-saksi dan bukti-bukti penunjang yang. Jadi memang seperti proses persidangan umumnya sampai proses sidang pada umumnya gitu. Ya, betul. Baik, Pak Haji, misalnya nih Pak Haji, di proses mediasi tidak berhasil dan pemohon ingin melanjutkan ke tahap adjudikasi, itu kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan dan bagaimana proses adjudikasinya itu sendiri? Apakah sama dengan proses adjudikasi pada umumnya atau tidak? Kalau di proses penyelesaian sengketa, memang kita dibatasi, kalau di Perbawaslu itu kita dibatasi oleh waktu. Jadi secara umum bahwa proses penyelesaian sengketa itu kita hanya diberi ruang 14 hari untuk menyelesaikan satu rangkaian proses sengketa tersebut. Itu 14 hari itu Pak Haji apakah hari kalender atau hari kerja? Ini 14 hari kerja. Jadi tentu kalau sekarang kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu 14 hari tersebut sudah mencakup di dalamnya mediasi dan adjudikasinya. Nah, adjudikasinya juga misalnya sisa harinya tadi kalau dia efektif misalnya dari proses di mediasi digunakan, biasanya tersisa waktu itu 9 hari untuk melakukan adjudikasi. Tetapi tidak harus juga proses 9 hari ini selesai, tidak. Misalnya kalau dia 5 hari kalau selesai, dianggap pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi yang ingin misalnya menambahkan keterangan saksi atau menambahkan alat bukti, dapat dianggap selesai. Makanya kita akan masuk pada proses penyusunan putusan. Sampai pada tetapi pembacaan putusannya tetap setelah 14 hari itu. Ada di ujungnya, mungkin di hari sebelum 14 itu sudah 2 hari sebelum sudah bisa membacakan putusan. Baik. Intinya tenggat waktu kita dalam satu secara menyeluruh dalam 17 ya. Makanya sering 14 hari kerja. Sering dikatakan proses
sengketa cepat gitu, Oke. karena dia dibatasi oleh limitasi waktu. Baik, Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Haji. Tapi kita masih akan lanjut lagi Pak Haji. Misalnya begini, pemirsa kita, sahabat Bawaslu juga tentu akan bertanya-tanya ini ya. Baik. Karena kan penonton kita di podcast ini juga bermacam-macam. Selain teman-teman yang memang paham penyelenggaraan pemilu, mereka yang bergelut di semacam pegiat demokrasi atau apa begitu Pak Haji, penggiat demokrasi atau pegiat pemilu, mereka kan sudah paham. Tapi teman-teman kita yang awam yang ingin mengenal lebih jauh proses penyelesaian sengketa itu sendiri Pak Haji, kita perlu kasih tahu ke teman-teman, apakah misalnya putusan Bawaslu itu sendiri bersifat final atau mengikat, atau mungkin masih ada ruang bagi pihak lain yang tidak puas untuk melakukan upaya hukum lainnya. Betul. Jadi baik, kalau kita berbicara soal putusan tadi, kita belum masuk ya pada putusan. Saya ingin menyampaikan beberapa prolog di depan dulu. Pertama-tama memang kita melalui podcast pengawasan ini tentu memang ada yang ingin kita sampaikan secara meluas kepada masyarakat umum, apalagi terkait sengketa ini. Memang proses penyelesaian sengketa ini tidak seperti tahapan-tahapan yang lain, karena artinya tahapan yang paling sepi ini adalah pencalonan ini. Kenapa saya katakan sepi? Karena memang di situ hanya ada peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Berbeda kalau yang lain. Kalau misalnya dia pemutahiran data pemilih, itu kan secara general melibatkan peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan seluruh pemilih kita hampir ya, terlibat. Jadi memang ini hal-hal yang dapat saya katakan agak sepi. Jadi memang kita butuh sosialisasi yang banyak terkait penyelesaian sengketa. Itu kan tidak menutup kemungkinan memang si A yang menjadi peserta pemilu, tapi kan melalui sosialisasi yang masif kita berharap misalnya adalah anak-anaknya si A misalnya. Kalau si A dianggap Pak, misalnya anaknya pada tingkatan SMA atau sementara melakukan studi di universitas, oh Pak nggak begini Pak, Bapak yang dirugikan. Nah itu kan harapan kita ke depan melalui podcast ini. Nah terkait kalau putusan tadi itu memang tidak bersifat final putusan tersebut, karena masih dapat diuji, tapi mengujinya dia di TUN, di PT TUN, Pengadilan Tata Usaha, Tata Usaha Negara. Contohnya kemarin kalau tidak salah konsel itu dibawa ke PT TUN. Setelah di PT TUN ternyata PT TUN ini memperkuat putusan kita. Memperkuat putusan betul. Sendiri, ya, baik. Tetapi sebelum putusan ini keluar juga sebenarnya secara hierarki sebenarnya ada kesempatan misalnya Bawaslu secara berjenjang, misalnya satu tingkat, misalnya kabupaten kota nih yang bermasalah, melakukan proses penyelesaian sengketa. Nah menjelang putusan itu kan kita ada sistem ini, sistem informasi di aplikasi itu SIPS tersebut. Nanti kan Bawaslu satu tingkat melihat ini udah benar enggak ini putusannya, sudah berdasarkan misalnya hira-hiranya apa segala macam, kita melihat oh iya sudah benar. Nah kalau tidak benar sebenarnya ada kewenangan satu tingkat itu untuk menolak, mengoreksi, jangan dibaca dulu. Ini pada titik ini kalau sudah melalui 3 tingkatan tersebut dan dinyatakan oke, maka di putusan tersebut dibacakan. Nah, kalau misalnya pemohon masih tidak merasa dirugikan, masih merasa dirugikan, maka ada saluran menguji terakhir itu memang di TUN. PT TUN itu sendiri ya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik. Berarti memang ya kalau misalnya putusan Bawaslu itu bilang dikatakan final, iya gitu. Tapi
peserta yang memohon dan peserta pemohon itu sendiri masih bisa melakukan upaya hukum lainnya, yaitu untuk mengajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara tadi. Petitum tadi, betul. Pak Haji, apakah misalnya dua pertanyaan terakhir saya nih di podcast kita ini, Pak Haji. Adakah upaya pencegahan dari Bawaslu itu sendiri agar potensi sengketa itu tidak memuncak konflik sosial di masyarakat? Jadi baik, kalau kita berbicara soal upaya pencegahan, tentunya pada saat tahapan dimulai, kami di Bawaslu itu selalu ada pada garda terdepan untuk mengingatkan semua peserta, baik itu peserta dan penyelenggara pemilu. Itu biasanya kita sudah himbau penyelenggara pemilu dan peserta pemilu untuk senantiasa taat pada regulasi. Nah, masuk pada tahapannya sendiri, Bawaslu itu sudah mulai melakukan istilahnya kalau kita menyebut itu pengawasan melekat. Jadi biasa tim itu kalau di pencalonan itu kita sudah stay kan di kantor KPU. Jadi kalau loket pencalonan KPU buka jam 8, maka sudah ada tim Bawaslu yang stay juga di jam 8 sampai proses sampai selesai. Jadi, nah, itulah yang saya katakan tadi di dalam memutus sebuah sengketa tadi, kami juga punya keyakinan karena kami ada di sana mengawasi hal tersebut. Itu kalau langkah-langkah pengawasan. Nah, tentu kita berharap bahwa pengawasan ini tentu menjadi senjata yang mampu mencegah hal ini, karena memang repot ini kalau kita bersengketa sebenarnya. Maka sedapat mungkin Bawaslu harus mampu mencegah terjadinya proses sengketa ini. Walaupun proses sengketa ini sah secara konstitusi, tetapi kita lebih di Bawaslu kita lebih menginginkan bahwa proses sengketa ini tidak ditempuh. Kita lebih ingin memang dia selesai dalam tahap, bukan selesai, dicegah pada saat pencalonan tersebut. Misalnya kita mengingatkan, bos, misalnya ini teman-teman, minta maaf ya teman-teman penyelenggara KPU, kalau kita misalnya, kita kan punya stay tim itu yang stay di KPU misalnya kalau pencalonan, misalnya kalau jam 3, jam 2 misalnya, udah pada sepi kan kantornya, teman-teman kan, itu kan kita bisa mengingatkan KPU, bos, ini kan belum selesai nih, jam kantor kan jam 4, kenapa posko atau biasanya kan disebut loket pencalonan Anda sudah tidak menerima misalnya, kan biasanya kan tidak ada yang datang begini segala macam, enggak boleh seperti itu. Nah, itulah upaya-upaya pencegahan misalnya yang kita senantiasa mengingatkan teman-teman penyelenggara teknis untuk patuh dan taat pada regulasi. Oke, baik. Pak Haji, terakhir, baik, apa pesan Pak Haji sebagai Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ini kepada peserta pemilu dan masyarakat Sulawesi Tenggara agar proses demokrasi kita ini tetap bermartabat dan jauh dari cara-cara yang melanggar hukum? Kalau pengalaman panjang, saya pribadi sebagai Komisioner Bawaslu Provinsi, dan kalau ini mengingatkan kepada teman-teman peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, sebenarnya hanya satu kata kunci buat kita penyelenggara pemilu dan peserta pemilu: taat pada regulasi. Itu saja. Tidak melakukan upaya-upaya atau tafsiran sesat keluar daripada norma. Ini kan yang biasanya. Ini kan maknanya begini. Jangan, kita sepenuhnya taat kepada regulasi dan ketentuan yang berlaku. Insyaallah koridor yang ada. Tidak keluar daripada regulasi. Nah, untuk masyarakat secara luas, tentu kita menginginkan bahwa masyarakat ini tidak apatis melihat sebuah proses. Memang biasa kita dapat, itu kan begini Ji, begitu Ji, ini Ji ujungnya. Harapan kita masyarakat tidak apatis. Sama-sama kita mengawasi, sama-sama kita membangun sebuah proses demokrasi yang betul-betul bermartabat. Itu pesan saya. Terima kasih Pak Haji. Kita sudah di ujung waktu. Sekali lagi terima kasih sudah hadir dan mau menjadi narasumber kami di Lensa Pengawasan ini, Pak Haji. Sama-sama. Dan
Ya, ini tugas kita sebagai penyelenggara pemilu, dalam hal ini kita di Bawaslu sebagai kita harus selalu menjalankan tugas kita sebagai Bawaslu itu sendiri. Betul. Untuk mencegah, mengawasi dan Betul, menindak betul. yang Tapi kalau upaya penindakan itu selalu kita simpan siap di belakang belakang Oke, saja. baik. Kita Kalau bisa berupaya mencegah. penindakan ini Oke. melalui pencegahan kita tidak pakai. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Lensa Pengawasan. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.